Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari Selasa tanggal 2 Juli 2024. Tapi terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk waktu kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu, kuasai hati dan pikiran kami, dan biarlah Engkau berikan hikmat untuk memahami, mengerti firman-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini yaitu yang tertulis dalam Injil Matius pasal 6 ayat 10. Demikian firman Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Demikian pembacaan firman Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Renungan ini adalah doa Bapa kami. Setiap kali kita mengucapkan doa Bapa kami, maka ini harus menjadi tekad kita untuk melakukannya dan menghidupinya. Pada saat kita mengatakan, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, maka mari kita tambahkan kata-kata ini dalam pikiran kita yang mengatakan di dalam dan melalui diriku. Dikuduskanlah namamu di dalamku dan melalui diriku. Datanglah kerajaan-Mu di dalamku dan melalui diriku. Dan pada saat kita mengatakan, jadilah kehendak-Mu, itu berarti saya akan belajar untuk taat kepada Tuhan. Jadi tujuan berdoa menjadi jelas dalam doa Bapa kami, yaitu bukan membuat Allah melakukan kehendakku, seperti praktek-praktek medis, melainkan membawa kehendakku ke dalam kehendak-Nya. Bukan kehendakku. Bila kita mengerti kalimat yang mengatakan jadilah kehendak-Mu, itu artinya saya bersedia menyangkal diri dan tetap setia menghadapi perlawanan dari kuasa jahat. Saya tidak dapat mengatakan jadilah kehendak-Mu tanpa bersedia menyangkal diri. Karena ketika kita berada dalam pekerjaan, maka kita biasanya menemukan bahwa yang kita inginkan lakukan adalah kehendak kita dan bukan kehendak Bapa. Berdoa jadilah kehendak-Mu secara tidak langsung. Saya bersedia menyangkal diri, mengatakan tidak terhadap kehendakku dan ya terhadap kehendak Tuhan. Maksud dari jadilah kehendak-Mu adalah benar-benar kehendak Tuhan yang saya inginkan terjadi dan yang sesuai dengan kehendak kita. Kita bukan kehendak Tuhan yang murni, yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Mari kita belajar berdoa seperti Tuhan Yesus di Taman Getsemane yang mengatakan, janganlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Matius 26 ayat 39 dan 42. Doa seperti ini membutuhkan harga, pengorbanan, penyangkalan diri. Jadilah kehendak-Mu juga berarti saya akan tetap setia kepada Allah dalam menghadapi semua kuasa jahat dalam dunia ini, di mana setan dan penguasa dunia. Kita boleh baca di dalam Yohanes 14 ayat 30. Martin Luther menjelaskan, dikatakan, jadilah kehendak-Mu seperti ini. Jadilah kehendak-Mu, ya Bapa, dan bukan kehendak dari iblis atau kehendak dari orang yang hendak menghancurkan firman Tuhan atau yang hendak menghalangi datangnya kerajaan Allah. Dan anugerahkanlah kepada kami kekuatan untuk bisa bertahan dan kedagingan kami tidak menyerah, tidak malas dan tidak lemah. Ketika kita berdoa mengatakan jadilah kehendak-Mu, ini berarti kita tidak akan menyerah
sampai kehendak Allah terjadi dalam hidup kita. Berdoalah selalu akan hal ini karena kita lemah. Kelemahan kita tidak akan menghalangi terjadinya kehendak Allah dalam hidup kita. Kehendak Allah itu murni dan indah dalam hidup kita. Namun kita ini lemah dan tidak berdaya dalam mewujudkan terjadinya kehendak Allah dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita mesti selalu berdoa agar kehendak Allah jadi dalam hidup kita. Dengan kata lain, doa ini bertujuan supaya kehendak Tuhan terjadi di bumi sebagaimana Tuhan kehendaki di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, jadi yang dimaksudkan Yesus tentang kehendak Allah atas bumi adalah di mana kita harus percaya bahwa akan terjadi kesembuhan dan kesehatan bagi umatnya di bumi. Saat ini kita mendoakan umpamanya seorang yang sedang sakit, mintalah supaya yang kita doakan itu sembuh. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan tadi mengatakan supaya kehendak Allah lah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah dunia ini, bukan kehendak kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami Tuhan menyerahkan diri hidup kami kepadamu. Dan ketika kami bermohon meminta kepadamu, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Good.